Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sela Mawarni dengan NIDN 0011099203 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai praktik micro-teaching, saya akan terlebih dahulu mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran online atau e-learning. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam terkait konsep, strategi, hingga praktik dalam mengembangkan pembelajaran berbasis daring. Metode pembelajaran yang digunakan adalah model project-based learning, di mana mahasiswa bekerja dalam tim untuk menghasilkan produk akhir atau luaran berupa kelas online dalam sebuah platform LMS yang siap digunakan. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini mencakup proporsi tugas sebesar 20%, proporsi untuk ujian tengah semester sebesar 20%, proporsi untuk proyek akhir sebesar 30%, proporsi untuk ujian akhir semester sebesar 15%, serta proporsi untuk keterlibatan mahasiswa selama perkuliahan sebesar 15%. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas berbagai aspek penting dalam pengembangan pembelajaran online. Materi yang dipelajari mulai dari konsep dasar dan teori e-learning yang relevan dengan kemampuan mahasiswa untuk menguraikan konsep dasar dan teori pembelajaran online, serta menjelaskan bentuk dan model pembelajaran online. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari pengelolaan pengetahuan dan pengembangan persepsi pembelajaran daring sebagai landasan dalam merancang desain pembelajaran online yang akan dikembangkan di platform LMS Moodle. Pada tahap praktik, mahasiswa akan mempelajari instalasi dan pengaturan Learning Management System atau LMS, khususnya berbasis Moodle yang sesuai dengan capaian pembelajaran untuk melakukan pengaturan dasar pada LMS Moodle, termasuk di dalamnya instalasi dan pengaturan kelas daring. Kemudian, mahasiswa juga akan mengembangkan konten pembelajaran online yang mencakup pengelolaan materi, integrasi berbagai sumber belajar online, serta pengembangan alat evaluasi pembelajaran daring. Semuanya akan diimplementasikan di LMS Moodle, hingga pada akhirnya mahasiswa akan dibimbing untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran online, baik dari sisi teknis, pedagogis, maupun interaktivitasnya, sehingga mampu menghasilkan kelas online yang efektif dan berkualitas. Nah, pada kesempatan video micro teaching kali ini saya akan memperagakan materi untuk pertemuan ke-14 yang berfokus pada evaluasi kualitas pembelajaran online. Materi ini berhubungan langsung dengan sub CPMK ke-8, di mana mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran online yang telah dikembangkan. Secara lebih spesifik, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan manfaat evaluasi dalam pembelajaran online, menjelaskan kriteria keberhasilan pembelajaran online, mengidentifikasi rubrik penilaian untuk evaluasi pembelajaran online, serta melakukan evaluasi pada kelas online atau LMS yang telah mereka kembangkan selama proses perkuliahan. Demikianlah gambaran singkat mengenai mata kuliah yang saya praktikkan dalam micro teaching kali ini. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama praktik micro teaching yang saya bawakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. 3 kali dong, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 14. Tidak terasa ya, sudah hampir di penghujung semester. Dari semester 5 ini. Sudah 13 pekan kita lalui, mulai dari kajian teoritik, kemudian kemarin teman-teman belajar mulai praktik mengembangkan, mulai dari membuat pengantar, sampai pertemuan 13 kemarin teman-teman membuat evaluasi ya, atau kuis. Nah, sebelum memulai, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah. Pantasan semangat sekali. Oke, sebelum masuk, mungkin ada yang absen atau izin, Ahmad silahkan dilaporkan. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, berarti masuk semua ya.
Sambil saya coba cross check ya. Ainun ada? Oke, Diva ada? Hadir, Bu. Oke, Altaf? Hadir, Bu. Oke, hadir. Kemudian Kiki? Hadir, Ibu. Oke, hadir. Terakhir Hafid? Hadir. Oke, terima kasih. Nah, kemarin di pertemuan 13, teman-teman sudah kerja WIS berarti ya? Sudah membuat atau mengembangkan evaluasi. Pertanyaan saya, teman-teman semua sudah mengumpulkan di Syamuknya atau belum? Sudah. Dikumpulkan di pertemuan ke-13? Iya, Bu. Sudah semua? Sudah. Tapi di kelompok per kelompok sudah submit ya? Sudah, Ibu. Oke, untuk memastikan saya coba cek dulu di pertemuan ke-13 apakah betul teman-teman sudah submit di pertemuan 13. Nah, di pertemuan 13 itu di bagian bawah di sini ya, di latihan membuat kuis, teman-teman sudah kumpulkan ya? Sudah, Bu. Coba saya cek sudah berapa kelompok yang mengumpulkan. Oke, ternyata kelompoknya Sukmawati sudah, kelompoknya Hafid sudah, kelompoknya Naura sudah ya, sudah semua ya, karena total ada 10 kelompok. Saya lihat sudah 10 kelompok yang mengumpulkan di Syamuke. Oke, teman-teman waktu belajar kemarin di pertemuan 13 mungkin sempat ada kesulitan dalam memahami topik atau dalam mengembangkan proyek LMS-nya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti teman-teman betul-betul menyimak setiap materi yang sudah ada di LMS. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Di pertemuan 14 hari ini melakukan Evaluasi kualitas pembelajaran online. melakukan evaluasi kualitas pembelajaran online. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengevaluasi LMS yang teman-teman sudah kembangkan. Jadi di sini kan total ada 10 kelompok. Tentu ada 10 LMS yang berbeda-beda. Teman-teman kemarin sudah mulai membuat pengantarnya, kontennya, bahkan saya lihat kemarin sempat ada yang rekam videonya sendiri gitu ya, mengedit sendiri. Nah, bahkan sudah sampai di tahap evaluasinya. Nah, saya yakin teman-teman sudah maksimal sekali dalam mengembangkan LMS, tapi tentunya LMS itu tidak bisa serta-merta kita pakaikan ke user atau sasaran pengguna kita. Tapi harus ada tahapan yang sangat penting yang akan kita bahas hari ini, yaitu tahapan mengevaluasi kualitas pembelajaran online. Nah, di pertemuan 14 ini sebenarnya di Syamuke sudah ada modul ya, dan slide yang saya tampilkan di pertemuan 14, teman-teman sudah ada yang sempat membaca di rumah? Sudah. Oke, baik. Berarti kita cukup fokus pada materi-materi yang sulit hari ini. Untuk itu saya coba tampilkan slide saya. Nah, di 4 SKS ke depan ini, teman-teman tidak hanya akan menyimak teori, tapi nanti di akhir kita akan praktik peer assessment atau penilaian teman sebaya. Nah, seperti apa peer assessment-nya? Tunggu dulu, topiknya kita perjelas dulu, baru masuk peer assessment. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa mulai membayangkan, pernah masak ya? Pernah. Tentunya bukan masak air. Pernah masak makanan, mungkin untuk teman, untuk saudara, orang tua gitu ya, atau mungkin tante dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau teman-teman masak, sudah beli bahan yang paling bagus, mengikuti resep paling tren di Instagram gitu ya, resep paling favorit, memasak dengan penuh semangat, tapi tidak dicicip sama sekali gitu. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Tentunya bisa tidak sesuai ya dengan ekspektasi, bisa jadi keasinan, bisa jadi kemanisan, hambar, tidak tahu apa rasanya karena tidak diicip. Nah, jadi ada satu tahap yaitu perlu dicicip atau perlu dites dulu, betul ya teman-teman? Nah, jadi analogi ini berkaitan dengan topik materi kita hari ini, melakukan evaluasi. Dicicip dulu nanti LMS-nya seperti apa, sehingga nanti ada perbaikan dan peningkatan kualitas. Nah, secara garis besar ada 4 topik utama yang akan kita bahas, yaitu topik terkait manfaat evaluasi. Jadi manfaatnya apa kalau kita sudah melakukan evaluasi, kemudian ada kriteria keberhasilan pembelajaran online. Jadi bagaimana LMS-nya teman-teman yang sudah dibuat itu bisa dikatakan berhasil, efektif jika digunakan untuk belajar. Dan kemudian ada topik ke-3 dan ke-4 ini adalah topik yang kita nanti akan praktikkan sama-sama melalui penilaian teman sebaya atau peer assessment. Nah,
Manfaat evaluasi. Tadi sudah dibahas ya, kenapa harus dicicip supaya tidak hambar, tidak asin, tidak salah-salah. Nah, kalau kita melakukan evaluasi, minimal ada tiga manfaat yang teman-teman bisa peroleh. Yang pertama manfaatnya apa, teman-teman? Memperbaiki desain dan strategi pembelajaran. Bisa jadi mungkin yang diterapkan di LMS-nya teman-teman belum sesuai dengan strategi atau pembelajaran yang cocok untuk penggunanya. Manfaat yang kedua apa? Menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, materi-materi yang diberikan tentu harus menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Kita nanti akan sama-sama evaluasi apakah materi dan konten kita mampu menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran secara online. Nah, ibarat tadi kita masak itu kan kadang dicicip tambah garam. Dicicip lagi ya, kurang manis misalkan. Nah, jadi evaluasi ini bisa menjamin atau bisa membuat kita melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Jadi setelah dinilai, kalau ada yang kurang kita perbaiki, kalau ada yang kurang lagi selalu diperbaiki. Itu manfaat evaluasinya. Sudah cukup jelas ya yang 3 manfaat ini ya? Jelas, Ibu. Jelas. Kita lanjut ke topik selanjutnya, kriteria keberhasilan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 5 poin. Nah, 5 poin ini yang menentukan sebuah LMS atau pembelajaran online itu bisa berhasil, bisa efektif dipakai untuk belajar. Kelima poin tersebut adalah dari kualitas media dan materinya, kualitas fasilitas pengajarnya, kemudian ketercapaian tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya harus tercapai supaya efektif. Kemudian teknologi pendukung misalnya LMS-nya. Jadi dari segi LMS-nya tidak sering error gitu ya. Atau mungkin dari segi aksesibilitasnya mudah digunakan. Kemudian juga ada aktivitas terkait keterlibatan peserta. Jadi LMS itu bukan hanya mendeliver atau memberikan materi, tapi harus juga ada interaksi. Makanya keterlibatan peserta didik juga menentukan keberhasilan sebuah LMS. Contohnya misalkan Syamoke. Syamoke sudah didesain sangat lengkap gitu ya. Saya sudah upload modul, upload slide, tapi teman-teman tidak akses sama sekali. Nah, tentunya tidak akan efektif, tidak akan berhasil dari pembelajaran online itu ya. Nah, jadi intinya kelima poin ini adalah 5 poin atau 5 kriteria yang menentukan sebuah pembelajaran online itu bisa berhasil atau bisa betul-betul membelajarkan sasaran kita dengan baik. Nah, dari slide ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan oleh teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Ya, jadi sudah ada 2 yang kita pelajari tadi, manfaat, kemudian sekarang kriteria keberhasilan. Nah, sekarang ada yang namanya kriteria evaluasi. Kalau tadi kriteria keberhasilan berkaitan dengan komponen-komponen atau kriteria-kriteria apa yang mempengaruhi. Nah, kalau terkait kriteria evaluasi, berarti kriteria yang digunakan untuk menilai. Nah, jadi teman-teman kan sudah punya 10 LMS yang selesai ya, yang sudah dikembangkan dengan sangat baik. Itu akan kita evaluasi dari 6 aspek. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada 6 aspek atau 6 checklist. Mulai dari gambaran umum dan informasi kursus. Jadi nanti kita cek baik-baik apakah deskripsinya baik, menginformasikan dengan cukup padat dan detail ataukah belum. Kemudian ada checklist yang kedua, teknologi dan alat khusus. Jadi terkait hardware-nya, software-nya, navigasinya. Kemudian yang ketiga ada desain dan tata letak. Jadi terkait bagaimana pengaturan tata letaknya. Apakah mudah dibaca gitu ya, ataukah amburadul begitu. Jadi tidak ada susunannya, tiba-tiba langsung kuis di depan. Atau di tengah-tengah tahu-tahu ada kuis, di belakangnya ada pendahuluan. Jadi harus disusun atau tata letaknya cukup baik. Kemudian ada isi dan kegiatan. Jadi terkait nanti konten medianya, mulai dari mungkin teman-teman sempat masukkan modul ya di LMS. Kemudian ada slide-nya, ada video. Nah, kita cek baik-baik isinya bagaimana. Kemudian penilaian terkait interaksi, dan yang terakhir penilaian terkait umpan balik atau penilaian dan umpan balik. Jadi ada umpan balik yang diberikan. Ini, ke-6 aspek ini sudah diadaptasi ke form yang teman-teman lihat di sebelah kirinya teman-teman. Jadi ini adalah form yang nanti teman-teman gunakan untuk mengevaluasi LMS atau produk LMS yang sudah dihasilkan oleh kelompoknya teman-teman. Jadi ada dari 10 kelompok tadi. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan rubriknya. Tapi sebelum rubrik ini,
Mungkin saya mau lihat salah satu contohnya. Tapi sebelum masuk ke salah satu contoh, nah, tadi kan saya sudah sempat paparkan terkait kriteria, kemudian apa manfaatnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan sebelum nanti kita proyek peer assessment atau penilaian teman sebaya. Silakan, ada yang mau bertanya mungkin? Saya Ibu. Oke, silakan Diva. Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya, siapa saja yang bisa terlibat untuk menilai kualitas pembelajaran online Ibu? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Diva. Pertanyaannya siapa yang terlibat dalam penilaian kualitas pembelajaran online? Jadi kalau kita mengacu pada model pengembangan gitu ya, ada evaluasi yang dilakukan oleh internal itu dari aspek si pengembang dan juga ahli media. Ahli media itu yang berkaitan dengan bagaimana dia mengevaluasi kualitas medianya, ada juga ahli materi yang berkaitan terkait kontennya. Nah, itu dari segi internal. Dari segi eksternal, itu berarti yang berhak menilai kualitas pembelajaran online yang sudah kita buat adalah tentunya user ya, atau pengguna. Jadi misalkan teman-teman mengembangkan kemarin LMS-nya Ainun mungkin terkait siswa SMP ya, terkait kewirausahaan. Nah, berarti yang menilai adalah siswa SMP yang mengambil mata pelajaran kewirausahaan. Jadi Diva, kalau kita garis besarkan yang menilai adalah ada aspek internal dari segi pengembang sendiri, ahli media dan ahli materi, ada juga dari aspek eksternal atau dari pengguna atau sasaran dari LMS kita, gitu ya. Mungkin dari Diva, bagaimana jawabannya atau ada feedbacknya? Sudah jelas Ibu. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Diva atas pertanyaannya. Kalau saya tidak bertanya tidak afdol. Nah, sekarang saya akan bertanya ke mahasiswa. Tadi kalau kita lihat di yang slide selanjutnya, nah slide kriteria keberhasilan. Di sini kan ada 5 faktor ya yang menentukan keberhasilan atau kesuksesan pembelajaran online. Pertanyaannya, yang mau jawab boleh raise hand ya. Bagaimana jika salah satu kriteria itu tidak dilaksanakan dengan baik? Apa yang akan terjadi? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Amar. Jadi Bagaimana? kalau semisal salah satu aspek ataupun kriteria evaluasi tidak terlaksana dengan baik ataupun tidak maksimal, tentunya pembelajaran online itu tidak akan efektif ataupun maksimal dalam tujuan pembelajaran. Seperti itu Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, betul sekali ya kata Amar teman-teman. Jadi kalau misalkan dari kelima tiang bangunan, ini berarti sebuah bangunan gitu ya, satu tiangnya itu tidak terbangun dengan baik, tidak dilaksanakan dengan baik, otomatis pembelajaran online itu akan kurang maksimal, bahkan kurang mampu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Itu ya, terima kasih Amar sudah berani menjawab. Nah, berarti sekarang sudah clear, teman-teman sudah mampu memahami teori dan konsepnya. Kita akan masuk ke peer assessment, tapi sebelum itu untuk meyakinkan dan saya ingin melihat bagaimana proyek akhirnya teman-teman yang kemarin sudah sempat dibuat. Mungkin ada salah satu kelompok perwakilan yang mau menyampaikan di depan, silakan. Oke, silakan kelompoknya Aliyah ya. Silakan maju ke depan kelompoknya Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengembangan LMS kami, yaitu kami mengembangkan mata pelajaran PPKN. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya Alia Salsabila dan rekan saya Ariel Febrianto. Baik, langsung saja. Pada halaman pertama, kami sediakan fitur video pengantar dan deskripsi pengantar. Selain itu, kami juga sediakan peta konsep, model penilaian, dan perkenalan peserta. Oke, saya lanjut pada bab 1 dengan topik perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mungkin itu saja presentasi dari hasil pengembangan LMS kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompoknya Aliyah dan Ariel gitu ya. Tadi terkait PKN ya, teman-teman ya. Jadi dilihat sekilas tadi sudah sangat lengkap. Mungkin banyak teman-teman juga sudah selengkap itu ya. Ya, mulai dari ada pengantar gitu sampai ada evaluasinya atau kuisnya. Nah, sekarang kita masuk pada agenda peer assessment. Jadi peer assessment ini teman-teman nanti akan saling menilai milik kelompok lain. Jadi tadi kelompoknya Aliyah sudah selesai mengembangkan LMS-nya, sisa akan masuk ke tahap evaluasinya atau penilaian teman sebayanya. Nah, mungkin teman-teman bisa dibuka di form yang ada dalam Syam Oke ya di LMS, sudah saya sematkan ini di pertemuan ke-14. Nah, sambil kita cermati sama-sama dan teman-teman sudah pegang masing-masing rubriknya ya. Ya, mungkin akan saya jelaskan cara mengisinya terlebih dahulu. Nah, cara mengisinya teman-teman jika lihat di bagian atasnya ini ada identitas validator. Berarti yang mengisi adalah
pihak penilai, validatornya siapa. Nah, misalkan timnya Aliyah, validatornya timnya Ainun, berarti validatornya isi Ainun dan siapa, NIM-nya berapa. Nah, kemudian di bagian identitas kursus yang dinilai, berarti identitas kursus milik teman-teman masing-masing, jadi milik kelompok masing-masing ya. Tadi kelompoknya contohnya Aril dan Aliyah. Nah, di sini ada skala mulai dari sangat kurang sampai sangat baik. Dan total di sini ada 30 butir. Nanti silakan teman-teman cek ke 30 butirnya dan nilai sesuai dengan keadaan. Jadi silakan dinilai dengan jujur supaya tim yang dinilai mendapatkan feedback yang relevan, dan kalau memang ada yang perlu diperbaiki, silakan dituliskan di bagian keterangan. Mungkin begitu terkait instrumennya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk peer assessment? Cukup? Oke, cukup. Kalau begitu sekarang kita masuk ke peer assessment. Peer assessment ini ada 3 kriteria. Jadi setiap kelompok harus dinilai oleh minimal atau idealnya 3 kelompok lain. Jadi silakan masing-masing pilih ya 3 kelompok lain yang menjadi tim penilai. Kemudian yang kedua, mengisi form evaluasi, form yang teman-teman sudah pegang, form yang tadi saya jelaskan. Silakan diisi dan dihitung skornya dan dianalisis sehingga kita tahu mana strength and weakness dari LMS yang sudah kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, nanti laporannya dari ketiga penilai itu silakan teman-teman jadikan satu file dan laporannya dikumpulkan di LMS Syamoke. Oke, ada yang mau bertanya terkait peer assessment atau penilaian yang akan kita lakukan? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, untuk waktunya berapa yang kita butuhkan untuk melakukan penilaian? 30 menit ya. Saya rasa masih cukup. Oke, 30 menit. Baik, kita sepakati waktunya sama-sama 30 menit. Apakah ini sudah duduk sesuai kelompok? Oke, sudah sesuai. Berarti silakan teman-teman fokus ke kelompoknya masing-masing dan mencari tim penilainya. 30 menit silakan dimulai dari sekarang. Nah, mungkin dinilai yang mana yang sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kelompoknya Amar, bagaimana Amar? Masih 2 lagi. Oke, jadi jangan lupa di bagian yang misal dinilai kurang atau cukup diberi keterangan supaya kelompok yang dinilai itu tahu kekurangannya di mana dan apa yang perlu diperbaiki. Oke, baik teman-teman, sudah 30 menit ya. Ternyata waktu berjalan sangat cepat ya. Apakah teman-teman sudah selesai? Oke, sudah. Mungkin ada yang masih sementara menulis ya. Oke, silakan nanti teman-teman dirapihkan, jangan lupa dihitung dan juga dikategorikan. Ini LMS yang dinilai sudah dalam kategori apa? Apakah sudah cukup atau sudah baik atau justru malah sangat baik ya. Jadi tidak ada kesulitan waktu tadi mencari tim penilai? Tidak ada. Oke, baik. Oke, baik. Nah, nanti untuk formnya jangan lupa dikumpulkan di pertemuan ke-15. Jadi nanti teman-teman lihat di Syamoke-nya. Jadi sambil saya bukakan, teman-teman buka di Syamoke-nya di pertemuan ke-15. Nah, di pertemuan ke-15 yang ada di depan, ini di bagian paling bawah. Jadi di sini ada peer assessment menilai kualitas proyek pembelajaran online. Nah, file yang teman-teman sudah dapatkan dari penilai itu silakan dijadikan satu dan diunggah di pertemuan ke-15 yang ada di Syamoke. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa. Oke, baik. Nah, jadi di sini silakan disubmit di pertemuan 15. Nah, tidak terasa kita sudah hampir di ujung perkuliahan, tapi sebelum ditutup mungkin kita perlu evaluasi dulu ya. Ya, karena tadi sudah menyimak penjelasan, bahkan sudah praktik melakukan evaluasi. Saya mau tahu, kira-kira teman-teman ini betul-betul sudah menyimak dengan baik atau ada topik-topik yang belum dipahami. Nah, di sini saya akan menampilkan kuis. Tolong disimak baik-baik kuisnya. Nah, ketentuannya boleh siapa yang mau menjawab raise hand atau angkat tangannya. Jadi misalkan mau menjawab silakan angkat tangannya. Nah, oke, sudah siap? Siap. Siap sekali? Oke, di sini ada 3. Silakan siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu. Oke, silakan Leo. Nomor 1, dicermati pertanyaannya. Apa aspek yang harus dinilai saat evaluasi kualitas pembelajaran online? B, Bu, jawabannya. Kemudahan pengembang.
Oke, kemudahan pengembang. Yakin Leo? Yakin? Yakin Bu? B? A Ibu A. A ya? A Ibu. A, oke, kita tetapkan pilihan akhir A. Oh ya, oke. Oke. Luar biasa. Betul ya? Terima kasih Leo. Ada lagi yang mau menjawab? Nomor 2. Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Saya Bu. Nuzul, silakan Nuzul. Dicermati baik-baik. Jangan sampai salah ya kalau bisa ya. Apa yang mempengaruhi kualitas pembelajaran online agar efektif? Jadi apa yang mempengaruhi? B Bu, kualitas materi dan medianya. Kualitas materi dan media. Yakin Nuzul? Yakin. Yakin, oke. Betul ya. Selamat. Oke, terakhir siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 3? Oke, silakan Zulfikar. Pertanyaannya apa yang bukan manfaat dari mengevaluasi? Bagian D Bu, membuat sulit tim pengembang. Bagian D. Yakin Zulfikar? Yakin Bu. Yakin, oke. Bismillah. Ya, oke, selamat. Oke, jadi sudah betul semua jawabannya. Berarti sudah dipastikan teman-teman paham materinya dengan baik ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, tadi terkait slide mengevaluasi kualitas pembelajaran online, sudah juga melakukan penilaian, tadi sudah mencermati poin-poinnya ya, yang ada 30 butir sudah diisi semua. Mungkin ada mahasiswa, salah satu mungkin boleh yang menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Silakan ada? Saya Ibu. Oke, Kiki, silakan Kiki. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pertemuan hari ini, yaitu online learning atau pembelajaran online ternyata sangat penting dan efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, kita kasih aplaus dulu. Betul sekali itu ya, bahwa pembelajaran online ini supaya efektif kita harus juga melakukan tahap evaluasi salah satunya. Nah, sama seperti kesimpulan yang akan saya tampilkan di atas. Nah, kalau teman-teman lihat kokinya sedang apa? Mencicipi makanan. Nah, jadi tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Kiki gitu ya, bahwa pembelajaran online itu akan bagus kualitasnya jika kita juga melakukan evaluasi. Nah, jadi ibaratnya seorang koki atau ketika teman-teman memasak, pastikan dulu untuk mencicipi atau menilai atau mengetes sebelum diberikan kepada pengguna kita. Supaya apa? Nah, supaya dapat kita pastikan kualitasnya sudah bagus, sudah baik, sudah sesuai, bahkan kita juga bisa memperbaikinya jika memang diperlukan perbaikan-perbaikan sehingga pembelajaran online atau LMS teman-teman bisa jauh lebih efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, oke, terima kasih. Sepertinya waktu kita juga sudah hampir habis ya, teman-teman. Pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan di sini. Jangan lupa pertemuan ke depan, pertemuan ke-15. Jadi teman-teman, pertemuan 15 itu fokus pada yang pertama, silakan kumpulkan laporannya. Jadi deadline-nya maksimal pertemuan depan sudah semua mengumpulkan laporan hasil penilaian tadi ya, yang di rubrik, yang teman-teman nilai dari 3 kelompok lain. Ini pastikan kumpulkan minimal berapa kelompok tadi yang menilai? Ada? 3. Kemudian di pertemuan 15, setelah teman-teman tadi sudah dapat feedback dan mungkin ada beberapa catatan dari tim penilai, teman-teman silakan perbaiki LMS-nya. Sehingga pertemuan 15 fokus pada pengimplementasian atau penggunaan LMS-nya oleh sasaran pengguna kita masing-masing. Jadi yang tadi ada di SMP, ada mungkin di SMA, teman-teman fokus ke implementasi di lokasi. Dan pekan selanjutnya, pekan 16, jangan lupa kita ada ujian akhir semester. Nah, ketentuan untuk UAS, teman-teman akan dijelaskan pada pertemuan minggu depan ya, pertemuan 15. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih atas kerjasama dan antusiasmenya. Mungkin satu kata dulu pertemuan hari ini. Dari sebelah kanan. Luar biasa. Luar biasa. Dari sebelah kiri. Luar biasa. Kita akan beri aplaus untuk semua. Terima kasih. Baik, saya tutup dan mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian materi. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.